Pak Listio begini, Pak Mahfud ini atas nama Presiden menyatakan, saya kutip, tidak cukup menangkap Joko Chandra, tapi harus ada tindakan ke dalam bagi institusi yang pejabatnya terlibat. Kemarin Anda juga menyatakan penangkapan ini ada hubungannya dengan marwah institusi. Kita tahu bahwa ex-Rokorwas PPNS, Brigjen PU, Brigjen Prasetyo Utomo ini jadi pembantu pimpinan sekaligus pelaksana staf Anda. Nah, kalau kemudian sampai anak buah Anda yang saat ini memang sudah jadi tersangka bisa mengeluarkan surat jalan, toh walaupun palsu, di situ di dalamnya Joko Chandra dianggap sebagai konsultan kepolisian pun, setelah ini apa yang akan Anda lakukan? Bersih-bersih Bareskrim seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya, yang jelas saya selalu sampaikan kepada anggota kami, anggota kita, termasuk juga yang di wilayah bahwa Bareskrim ini kan tugasnya selaku penegak hukum, artinya sebagai penegak hukum tentunya tidak bolehlah melakukan hal-hal yang sifatnya justru polisinya yang melakukan pelanggaran hukum. Dan kemudian kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tentunya memberikan pelayanan itu tentunya ya harus dengan profesional, dengan pendekatan pelayanan yang baik, sehingga ke depan harapan kita bahwa tidak ada lagi lah peristiwa penyimpangan-penyimpangan yang kemudian justru mencederai publik seperti itu. Nah, ini kan kalau Brigjen Prasetyo Utomo jelas, sudah statusnya sudah jelas. Bagaimana dengan penyelidikan? Apakah Anda akan menyelidiki juga siapa-siapa saja kemudian pejabat di kepolisian yang sempat bertemu dengan Joko Chandra, sempat membantu Joko Chandra, terutama ketika di Kuala Lumpur? Yang jelas kita mulai dari dalam dulu. Dalam itu maksudnya Bareskrim? Dari dalam itu dari internal kepolisian. Tentunya akan ada tambahan beberapa tersangka dan juga pasti ada pihak-pihak lain. Kemarin kan sudah tambah satu status tersangka lagi. Yaitu? Pengacara Saudara Joko Chandra. Anita Kolopaking, yang memang masuk. Dan saya kan sudah sampaikan kalau kemudian nanti ada proses-proses pidana lain termasuk aliran dana terhadap pihak-pihak yang mendapatkan aliran dari Joko Chandra, tentunya akan kita proses, termasuk juga Joko Chandra sendiri juga kita proses kan. Jadi komitmennya memang akan bersih-bersih total ya? Itu sudah menjadi komitmen institusi. Dan saya melaksanakan komitmen itu. Pasti ada hierarki. Sebesar-besarnya wewenang seseorang pasti terbatasi oleh wewenang atasannya. Dalam kondisi normal seharusnya apa yang dilakukan itu atas pengetahuan atasan. Saya bayangkan ini juga yang seharusnya terjadi di Bareskrim. Nah, kalau kemudian Rokorwas, ada kemudian yang menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang Rokorwas bisa melakukan sesuatu tanpa atasannya tahu, tanpa Kabareskrim tahu. Apa yang akan Anda sampaikan untuk komentar sejumlah pihak yang seperti ini? Baik. Jadi saya baru mulai mengetahui ada surat jalan itu setelah ada 3 sumber lah yang memberikan kepada saya, ada fotokopi, ada dari kelompok masyarakat aktivis, mungkin Pak Bonyamin ya, terus juga ada dari institusi yang serahkan ke kami, dan satu lagi ya dari aktivis juga. Dari situ kami kemudian baru melihat, loh kok ada surat seperti ini. Kemudian saya panggil staf saya panggil pras, saya tunjukkan ini ada seperti ini, sambil juga saya minta untuk staf saya melakukan pengecekan. Dan memang kemudian kita dapati ada perbedaan-perbedaan yang seharusnya surat jalan itu. Perbedaannya apa? Ya, surat jalan itu biasanya menggunakan atas nama. Kabareskrim ini kan langsung nama yang jabatan yang bersangkutan dan nama yang bersangkutan. Berarti di surat yang kemudian kita lihat itu, yang ada tulisannya Joko Chandra sebagai konsultan polisi itu, langsung atas nama Brigjen PU? Ditandatangani atas nama Kepala Korwas PPNS, Brigjen PU. Padahal seharusnya Kabareskrim? Seharusnya menggunakan atas nama Kabareskrim. Kemudian yang kedua, tidak ada registernya. Tidak tercatat sebagai register, sehingga kemudian kita nyatakan bahwa ini adalah surat palsu. Sehingga untuk supaya
semuanya menjadi jelas, saya kemudian melaporkan ini ke Propam. Propam adalah fungsi yang ada di kepolisian yang tugasnya untuk melaksanakan pemeriksaan internal supaya semuanya menjadi jelas, dan juga jangan sampai seolah-olah saya tutup-tutupi hal itu. Jadi Setelah Anda mau semuanya bilang menjadi jelas. apa yang dilakukan anak buah Anda Ya. saat itu, Anda tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali ya? Baru tahu setelah kemudian muncul isu dan kemudian di media muncul, kemudian ada yang menyampaikan ke saya baru tahu. Oke, langsung Anda ambil tindakan Ya. waktu itu ya? Waktu itu Brigjen PU bilang apa? Ya, pada saat itu dia kemudian awalnya mengatakan tidak tahu, tapi setelah itu, setelah kita periksa, baru Mengaku. yang bersangkutan mengakui bahwa bersangkutan mengetahui hal tersebut.